Kabupaten Ponorogo berada di ujung barat Provinsi Jawa Timur. Memiliki budaya adiluhung yang terkenal seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara, yang sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang baik di Kabupaten Ponorogo maupun di kota lain, hingga di beberapa negara. Hal ini tentu menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo dan juga bangsa Indonesia. Di samping kota budaya, Ponorogo merupakan kota santri yang ditandai dengan kebesaran Kyai Ageng Muhammad Besari. Beliau berhasil mencetak santri yang namanya dikenal seantero Nusantara. Dialah Ki Ronggowarsito. Julukan kota santri tersebut bukan tanpa alasan. Setidaknya lebih dari 120 pondok pesantren berdiri di Ponorogo. Mulai dari pondok pesantren modern hingga yang mengkombinasikan antara salaf dan modern. Salah satu pondok pesantren yang memadukan metode salaf dan modern adalah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Pondok Pesantren Darul Huda terletak di Dukuh Mayak, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pondok yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan Pondok Mayak ini didirikan oleh Almakfurlah Kyai Haji Hashim Soleh pada tahun 1968. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Darul Huda menganut metode salafiyah seperti umumnya pondok pesantren pada zaman itu. Namun, seiring perkembangan zaman, akhirnya Pondok Pesantren Darul Huda mulai berbenah, utamanya dalam penataan administrasi modern, sehingga mulai tahun 1984 Pondok Pesantren Darul Huda dapat dikelola secara profesional dan berada dalam naungan yayasan. Pondok Pesantren Darul Huda terus berevolusi dari waktu ke waktu, baik dalam perkembangan sistem pendidikannya maupun perkembangan sarana fisiknya, hingga pada akhirnya Pondok Pesantren Darul Huda bertransformasi dari yang awalnya bermanhaj salafiyah berubah menjadi bermanhaj salafiyah hadisah dengan moto Al-Muhafadhatu 'alal Qadimis Shalih wal Akhdu bil Jadidil Aslah. Artinya melestarikan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih baik. Dalam praktek pengamalan Al-Muhafadhatu 'alal Qadimis Shalih, Pondok Pesantren Darul Huda tetap mempertahankan metode-metode yang telah melekat di banyak pondok pesantren pada umumnya, seperti sorogan, wekton, musyawarah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sorogan di Pondok Pesantren Darul Huda terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan Al-Quran 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan dengan sorogan kitab kuning berupa Safinatun Najah, Sulam Taufik, dan Fathul Qorib. Untuk waktu sorogan dilaksanakan setiap hari setelah jamaah sholat maghrib. Tradisi pesantren yang terus dipertahankan, tumbuh dan berkembang adalah ngaji wekton yang dilakukan setiap selesai sholat subuh, di mana ustadz membacakan kitab beserta maknanya dan para santri mencatat makna. Kegiatan ini memberikan semangat kepada para santri untuk dapat menerapkan ilmu alat yang telah mereka hafal. Salah satu kitab yang dikaji adalah kitab Ihya Ulumuddin bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, Kyai Haji Abdus Sami Hashim. Dari sekian banyak kegiatan yang masih bermanhajkan salafiyah, yang paling utama adalah belajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda yang dilaksanakan sore hari mulai dari pukul 14.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Masa belajar di Madrasah Miftahul Huda ditempuh selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah menyelesaikan Madrasah Miftahul Huda sampai kelas 6, para santri berkesempatan melanjutkan lagi di program takhosus selama 2 tahun. Dalam rangka meningkatkan kualitas santri, Madrasah Miftahul Huda juga mewajibkan menghafalkan Nadom Al-Imriti di kelas 3 dan 4 MMH. Ada juga yang menghafalkan Nadom Al-Ajurumiyah dan Nadom Alfiyah. Namun,
untuk kedua natum tersebut tidak termasuk kategori hafalan wajib. Adapun dalam menerapkan wal ahdu bil jadidil aslah, Pondok Pesantren Darul Huda juga menyediakan lembaga pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah Darul Huda dan Madrasah Aliyah Darul Huda. Madrasah Tsanawiyah Darul Huda terakreditasi A. Begitu juga dengan Madrasah Aliyah Darul Huda. Yang membuat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda spesial adalah adanya beberapa mata pelajaran yang menggunakan kitab kuning sebagai bahan ajar, seperti fikih dan Al-Quran hadis di Madrasah Tsanawiyah dan usul fikih serta muatan lokal di Madrasah Aliyah Darul Huda. Dalam mengembangkan minat dan bakat santri, Pondok Pesantren Darul Huda juga memfasilitasi para santri dengan beberapa ekstrakurikuler seperti olahraga, seni hadroh, kaligrafi, qiraah, kamar pendalaman kutubut turots, kamar tahfidzul Quran, hingga drum band. Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak juga memiliki lembaga dan pelatihan manasik haji yang bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau yang disingkat dengan KBIHU Al-Haramain. KBIHU Al-Haramain menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan manasik haji untuk melayani calon jamaah haji dengan memberikan bekal ilmu dan keterampilan dengan tepat dan benar sesuai dengan tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga diharapkan menjadi haji yang mabrur. KBIHU Al-Haramain memberikan bimbingan manasik haji mulai dari awal di tanah air dan juga memberikan bimbingan di Makkah Al-Mukarramah sampai Madinah Al-Munawwarah melalui pembimbing dan pemateri yang sudah berkompeten dan bersertifikat dalam membimbing jamaah haji selama bertahun-tahun.